Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan yang dibina oleh Bapak Amril Muhammad selaku dosen Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Deina Anjani. Saya adalah mahasiswi Manajemen Pendidikan angkatan 2020 kelas A. Pada video ini, saya akan membahas materi tentang pengambilan resiko yang bersumber dari buku Entrepreneurial Mindset karya Alexius Endi Budianto. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di-like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Pengertian resiko menurut Profesor Dr. Insinyur Sumarno MS, resiko merupakan kondisi yang muncul sebagai akibat dari suatu ketidakpastian yang berkaitan dengan konsekuensi yang ada, yang mana mungkin saja menghasilkan suatu kondisi tidak menguntungkan. Menurut Griffin, resiko merupakan ketidakpastian akan peristiwa di waktu mendatang terhadap hasil baik seperti yang diinginkan maupun tidak diinginkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, resiko adalah segala kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat merugikan perusahaan. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa resiko adalah konsekuensi atau dampak dari ketidakpastian yang dapat memunculkan kerugian atau keuntungan. Dampak positif dari resiko tersebut dapat dikatakan sebagai keuntungan yang diharapkan. Jika seorang wirausahawan ingin mendapatkan keuntungan yang besar, maka ia harus siap menghadapi resiko yang besar pula. Maka, dalam proses yang dilewati oleh wirausahawan, tidak dapat dilepaskan dari bagaimana wirausahawan tersebut mengambil resiko untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Selanjutnya, terdapat jenis-jenis resiko dalam bisnis. Yang pertama, resiko murni, yaitu resiko yang muncul sebagai akibat dari sebuah situasi atau keputusan yang konsekuensinya adalah kerugian. Beberapa bentuk resiko murni yang sering muncul yaitu resiko hilang atau rusaknya aset yang dimiliki yang diakibatkan kebakaran, pencurian, penggelapan, dan sebagainya, kecelakaan kerja pada proses produksi, resiko akibat tuntutan hukum pihak lain, resiko operasional lainnya, dan bencana alam. Yang kedua, resiko spekulatif, yaitu resiko yang muncul akibat situasi atau keputusan yang konsekuensinya bisa berupa keuntungan atau kerugian. Misalnya resiko perubahan harga dan resiko kredit. Yang ketiga, resiko partikular. Resiko ini bersumber dari sebuah kegiatan individu dan dampaknya pun berlaku lokal, hanya pada sebagian area kecil saja seperti halnya kecelakaan lalu lintas. Yang keempat, resiko fundamental, yaitu jenis resiko ini termasuk dalam resiko yang sumbernya berasal dari alam sekitar dengan dampak yang lebih besar juga cakupan areanya dibandingkan dengan resiko partikular. Selanjutnya, motivasi mengambil resiko. Terdapat beberapa alasan mengapa seseorang mengambil resiko. Seseorang mengambil resiko bisa jadi didasari oleh keinginan untuk mendapatkan tingkat pengembalian atau keuntungan yang sepadan dengan pengorbanan yang telah dikeluarkan. Ketika seseorang melakukan kegiatan yang beresiko karena menginginkan keuntungan, biasanya dia mampu mengkalkulasi besarnya resiko. Atas dasar kalkulasi tersebut, dia akan menetapkan target keuntungan yang dikehendaki. Alasan lain seseorang mengambil resiko adalah karena faktor kepepet atau seseorang tersebut terpaksa mengambil resiko karena kondisi yang menyertainya. Karena kepepet, seseorang biasanya tidak terlalu menghiraukan resiko-resiko yang dihadapi. Jika seseorang memahami resiko yang dihadapi, biasanya dia tidak punya cukup waktu untuk mengkalkulasikan besarnya resiko-resiko tersebut. Selanjutnya, terdapat bentuk-bentuk kerugian akibat adanya resiko. Setidaknya terdapat dua jenis kerugian yang diakibatkan oleh resiko. Yang pertama, kerugian langsung, yaitu jumlah nominal yang harus ditanggung akibat dampak langsung dari resiko yang dapat terjadi. Misalnya terjadi korsleting listrik pada toko yang digunakan untuk usaha. Yang kedua, kerugian tidak langsung, yaitu nominal yang harus ditanggung akibat dampak tidak langsung resiko yang terjadi. Misalnya kemungkinan penjualan atau keuntungan yang gagal diterima akibat terjadinya resiko yang munculnya biaya operasional tambahan, kesempatan investasi yang hilang, dan bermacam kerugian lainnya. Kemudian, cara untuk mengkalkulasikan kerugian yang pertama, tentukan seberapa sering suatu resiko terjadi, frekuensi atau probability-nya. Yang kedua, tentukan dampak yang timbul dari resiko yang terjadi, dan yang terakhir, hitung kemungkinan prediksi kerugian dengan formula. Berikut merupakan sumber-sumber yang saya gunakan dalam video ini. Sekian materi yang dapat saya bahas dalam video ini. Terima kasih sudah menonton. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.